Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Irfan Badinanda dengan NIM d 600 210 103. Di sini saya akan menjelaskan pada modul 2 untuk memenuhi tugas pos praktikum. Eh, di sini saya menjelaskan tentang yaitu rekapitulasi data, RTABEL, uji validitas, dan uji reliabel. Eh, pada rekapitulasi data kuantitatif itu ada dua, dua tabel. Yang pertama tabel tingkat kepuasan dan tabel rekapitulasi data. Di sini pada tabel ini eh, terdapat responden yaitu jumlah 50. Lalu ada butir pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan. Lalu ada kolom total skor dan rata-rata skor. Nah, untuk total skor sendiri diambil dari skor dari pertanyaan 1 sampai 10 dijumlah dan ketemunya 35 dengan rumus sama dengan sum B5 dari pertanyaan 1 sampai pernyataan 10 lalu di enter sehingga ketemu 35. Nah, jika sudah nanti kita drag sampai bawah biar ketemu hasilnya, lalu pada rata-rata skor diambil dari rata-rata dari eh, butir pertanyaan 1 sampai 10 menggunakan rumus sama dengan average B5 sampai K5. Lalu jika sudah langsung kita drag ke bawah hingga ketemu isinya. Pada butir pernyataan ini berisi tentang skala Likert, yaitu tentang tingkat kepuasan dari responden. Untuk 0 sampai 1 dengan skor 1 dan keterangan sangat tidak puas, 1,1 sampai 2, skor 2 tidak puas, 2,1 sampai 3 dengan skor 3 cukup puas, interval 3,1 sampai 4 dengan skor 4 keterangan puas, interval 4,1 sampai 5 dengan skor 5 sangat puas. Jika sudah, kita lanjut ke kita lanjut ke RTABEL. Pada RTABEL terdapat dua tabel yaitu tabel tingkat signifikansi dan tabel uji dua arah. Eh, di sini adalah isi dari tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Lalu pada tingkat signifikansi untuk cara mengetahuinya yaitu sama dengan 1 dikurangi confidence levelnya, tingkat kepercayaannya. Misal untuk saya yang gunakan ini tingkat kepercayaannya 95%. Jadinya dibuat jadi dibagi 100 jadinya 0,95, jadi sama dengan 1 min 0,95. Jadinya 0,05. Eh, Karena ini masih manual, maka menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 90%. Apabila kita menggunakan teknologi yang canggih, kita bisa sampai tingkat kepercayaan 99%. Karena di sini kita manual, maka kita menggunakan 95%. Lalu untuk N-nya sendiri, N 50 diambil dari rekapitulasi data. Jumlah respondennya ada 50. Lalu untuk DF
degree of freedom atau tingkat kebebasan itu dapat 48 diambil dari sama dengan eh, jumlah responden dikurangi 2, maka temunya 48. Nah, untuk R tabel ini, yang terakhir ini, dilihat dari degree of freedom-nya. Jika sudah ketemu 48, maka kita lihat pada tingkat tingkat signifikansi untuk uji dua arah dengan level signifikansi 5%, maka yang 0,05 ini. Lalu kita lihat pada DF-nya itu 48. Nah, ini ketemu 0,2787. Nah, sudah keisi semua. Nah, jadi R-tabel digunakan untuk banding pada pengujian validitas yang akan dilakukan nantinya. Untuk uji dua arah dilakukan uji dua arah karena pada penelitian ini kita belum mengetahui arah hipotesisnya apakah positif atau negatif. Oke, untuk tingkat signifikansi ini adalah uh, tingkat kesalahan yang dapat terjadi pada saat sebuah penelitian. Oke, jika sudah semua, kita lanjut ke uji validitas. Uji validitas merupakan pengujian pada butir-butir soal untuk mengetahui kualitas butir soal tersebut. Pada uh, uji validitas terdapat beberapa tabel di sini, dua tabel. Nah, lalu kita isi N sama dengan 50, DF degree of freedom-nya 48 seperti sama yang tadi, confidence levelnya 95%, eh, dan probabilitasnya 5% atau 0,05. eh, Lalu pada T-tabel kita menggunakan eh, rumus sama dengan tin V, lalu ada probabilitas titik koma dan eh, degree of freedom-nya. Lalu di enter, maka ketemu 2,010634,758. Lalu untuk mengetahui R tabel, kita menggunakan rumus T tabel per akar degree of freedom ditambah T tabel dikuadratkan. Lalu kurung tutup, enter, dan ketemu hasilnya 0,2787. Lalu kita masukkan pada uh, tabel uji validitas, tabel 0,2787. Nah, lalu kita mencari R hitung. Caranya kita menggunakan software SPSS. SPSS merupakan software untuk menganalisis dengan menu deskriptif yang berfungsi untuk mempermudah masalah statistik. Kita copy dulu pada rekapitulasi data pada butir pertanyaan 1 sampai total score. Ctrl C bawah, kita Ctrl C, lalu kita buka statistik SPSS.
Lalu kita pastekan di sini. Pada SPSS di sini ada dua, data view dan variable view. Di sini untuk variable view digunakan untuk mengganti variabel, mengubah masing-masing variabelnya. Eh, kita langsung saja mencari variabel dengan cara ini kita analyze, lalu kita correlate, lalu bivariate. Nah, sudah. Jadi kita Ctrl A, terus kita pindahkan ke kanan ke variabel. Sudah kan? Lalu pada correlation coefficient kita menggunakan yang persen, tes signifikansi kita menggunakan tuptail, dan jangan lupa untuk centang yang bagian bawah ini. Lalu juga sudah kita oke. Nah, sudah ketemu. Lalu pada bagian untuk mengetahui tabel, kita copy bagian yang bawah ini, yang 582, 749, 819, 794. Nah, ini sudah saya copy paste di sini. Lalu jangan lupa untuk diubah ke dalam bentuk desimal. Jika sudah, nanti kita copy di sini dan paste di sini menggunakan paste transpose biar nanti vertikal. Nah, untuk mengisi keterangan, apabila ini apabila R hitung kurang dari L tabel maka tidak valid. Nah, di sini belum pada kasus ini tidak ada yang di bawah R tabel, R hitungnya, maka keterangannya valid semua. Bisa dijelaskan jika nilai signifikansi tutel kurang dari 0,05 atau persen korelatif nilai positif, maka item soal angka tersebut valid. Nah, bila ditemukan ada yang tidak valid, maka terdapat solusi, yaitu yang pertama mengulang atau mengganti dengan soal yang lain. Dua, mengulang angkat dan dibagikan pada responden tanpa harus mengganti soal. Tiga, tidak mengubah soal dan tidak membagian ulang. Namun item angkat yang tidak valid tersebut di drop out atau dihapus dan tidak ikut dihitung dalam pengujian berikutnya. Tidak ikut dalam pengujian yang ini, uji reliabilitas. Jika sudah semua, kita lanjut ke uji reliable. Uji reliable digunakan untuk pengujian pada alat ukur untuk mengetahui konsisten apakah alat ukur tersebut akurat atau tidak, efektif, efektif atau tidak. Ada beberapa tabel di sini. Yang pertama kita lakukan pada uji reliable, kita mencari alfanya dengan cara menggunakan software SPSS tadi. Kita analyze, lalu kita scale, lalu reliability analysis. Nah, ini di copy semua kecuali yang bagian total score. Kita pindahkan ke kanan. Lalu pada bagian statistik kita centang bagian yang scale if item delete. Kita continue. Lalu kita oke. Nah, ketemunya untuk alpha bisa dilihat pada reliability statistik dengan alpha 0,900 dengan end of item 10. Lalu kita isi pada bagian uji reliabilitas hasil perhitungan alpha.
0,9. Apabila alfa lebih besar, maka dapat dikatakan reliable. Nah, kan R tabel saya kan diperoleh 0,2787 dengan eh, alfanya 0,9, maka alfa 0,9 lebih besar daripada R tabel 0,2787, maka dapat dikatakan reliable. Kita ketik di sini reliable. Nah, untuk crash processing summary pada bagian ini, pada bagian 3, pada bagian hmm, pada bagian SPS tadi yang 3 tabel tadi di copy lalu di paste di sini di pada case processing summary eh, ditemukan n-nya itu 50 dengan derajat 100% dan exclude tidak ada yang kosong, maka n sama dengan 50 dengan 100%. Jumlah sampel atau responden sebanyak 50 orang karena tidak ada data yang kosong, maka jumlah valid adalah 100%. Nah, lalu pada reliable statistik yang tadi 0,900 dengan end of item 10, dari output di samping dapat diketahui end of itemnya ada 10 buah dengan nilai Kronberg alpha sebesar 0,900 karena nilai 0,900 lebih besar 0,2787, maka dapat disimpulkan bahwa ke 10 pertanyaan tersebut adalah reliable atau konsisten. Lalu pada bagian tabel terakhir yaitu item total statistik, tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk 10 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai Kronberg alpha ke 10 pernyataan adalah 0,2787, maka dapat disimpulkan bahwa 10 pertanyaan tersebut reliable. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.